Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahmanuddin dengan NIM 12480300045, kelas B, Prodi Sosiologi semester 2. Di sini saya akan menganalisis tentang masuknya Islam ke Nusantara ini, dan ini akan menjadi tugas akhir di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen yang terhormat Ibu Farah Ruqayyah MSI. Nah, teman-teman, masuknya Islam ke Indonesia ini merupakan proses yang sangat panjang dan bertahap yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi, terutama melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan dunia Islam di Timur Tengah, India, Persia, dan Tiongkok. Kemudian salah satu teori yang sangat masyhur yang sangat diterima oleh masyarakat yaitu teori Gujarat, yang menyebutkan bahwa Islam itu dibawa oleh pedagang Muslim dari Gujarat, India, yang berdagang di pesisir barat Sumatera. Nah, kemudian mendirikan kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, bukti kuat yang mendukung adanya kerajaan ini yaitu adanya makam Malik As-Soleh, yaitu pendiri Samudra Pasai yang memiliki corak batu nisan yang mirip dengan ada yang di Gujarat. Nah, kemudian teman-teman, ada juga teori Arab atau Mekah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini langsung dari Arab melalui para jemaah haji, dan ada juga yang menyebutkan dari pedagang yang menetap di pesisir barat Sumatera sejak abad ke-7 yang didukung oleh bukti-bukti adanya batu nisan berkerangka, yaitu pada tahun 672 Masehi, teman-teman, di kawasan Sumatera. Nah, teori yang lain juga ada yang menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu adalah melalui pedagang Persia, Tiongkok yang turut membawa ajaran Islam ke Nusantara. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia ini tidak dilakukan secara konfrontatif, melainkan melalui pendekatan yang damai dan akulturatif dengan budaya yang ada di Indonesia ini atau di Nusantara ini, dengan bantuan para ulama dan wali songo yang mengenalkan metode dakwah yang mengadaptasikan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga masyarakat mudah menerima Islam tanpa harus meninggalkan tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang sudah ada di Nusantara ini. Nah, pendekatan ini sangat menghasilkan bentuk Islam Nusantara yang khas, yang mengedepankan toleransi, moderasi, dan penghormatan keberagaman terhadap budaya yang ada di Nusantara ini. Kemudian, perkembangan Islam di Indonesia ini semakin pesat pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh, Kesultanan Demak di Jawa, dan Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya, yang berperan penting dalam penyebaran Islam ke wilayah-wilayah sekitarnya. Kemudian kerajaan-kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat politik dan ekonomi, tetapi juga pusat kebudayaan Islam yang melahirkan berbagai karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan berbahasa Melayu dan Jawa. Nah, teman-teman, Islam juga kemudian mulai menjadi dasar hukum dan tata pemerintahan di kerajaan-kerajaan tersebut, yang menggantikan sistem hukum adat yang awalnya Hindu dan Buddha yang sebelumnya itu sangat dominan. Nah, seiring berjalannya waktu, Islam ini terus berkembang dalam menyebarkan ke seluruh pelosok Nusantara, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme dan Hindu-Buddha. Kemudian penyebaran ini didukung oleh keberadaan pesantren yang mengajarkan
pendidikan agama sekaligus nilai-nilai sosial dan moral. Pesantren ini juga menjadi pusat pembinaan ulama dan tokoh masyarakat yang berperan penting dalam menjaga mengembangkan peradaban Islam di Nusantara ini. Nah, hingga saat ini Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia dengan karakteristik yang unik dan moderat. Kemudian Islam Nusantara yang berkembang menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama, penghormatan terhadap budaya lokal, dan semangat persatuan dalam keberagaman. Peradaban Islam di Indonesia ini tidak hanya berperan dalam kehidupan agama, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan budaya. Nah, kemudian teman-teman, selain dari perkembangan Islam dalam perdagangan itu, dalam zaman sekarang Islam berkembang pesat dalam organisasi-organisasi Islam, yaitu contohnya organisasi Islam terbesar di Indonesia ini yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, turut memperkuat peran Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Jadi secara keseluruhan sejarah masuknya Islam dan berkembangnya Islam di Indonesia ini merupakan contoh bagaimana agama dapat diterima dan berkembang melalui proses akulturasi budaya dan dialog harmonis. Kemudian Islam juga di Indonesia ini bukan hanya sebuah agama, tetapi merupakan bagian integral dari identitas peradaban bangsa yang terus berkembang hingga masa ke masa. Proses yang sangat panjang ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia ini memiliki akar yang kuat dan persatuan yang kuat dalam kehidupan masyarakat ini, sehingga menjadikan salah satu peradaban Islam terbesar dan dinamis di dunia ini, sehingga Islam dapat bertahan dan berkembang maju sampai saat ini di Indonesia ini dan menjadi agama terbesar dan ya mayoritas di Indonesia ini. Nah, teman-teman, itu merupakan analisis saya terhadap peradaban Islam di Nusantara ini dan perkembangan Islam, sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini, dan alhamdulillah telah saya paparkan dan telah saya selesaikan. Saya akan tutup pembahasan ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua dan terima kasih kepada dosen yang terhormat, yaitu Ibu Para Ruqayyah MSI. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.